Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini kita berjumpa dalam kajian sirah tematik. Mudah-mudahan bisa membuat kita semua lebih mencintai sirah dan memahami sirah. Buku yang saya gunakan adalah buku Fiqhus Sirah karangan Muhammad Al-Ghazali. Ini terjemahannya, penerbitnya PT Al-Ma'arif Bandung. Mudah-mudahan ibu bapak yang ingin mengkaji lebih dalam bisa membacanya. Kita akan membahas kali ini adalah tentang fitnah harta, ya, belajar dari kisah perang Badar. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit bahwa kenapa kita perlu belajar sirah, karena memang untuk memahami konteks historis gitu, dari sebuah peristiwa yang terjadi sejak kelahiran Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah dengan berbagai dinamika perjuangannya, kita perlu memahami sirah. Ya, selain sebagai konteks historis, sirah juga adalah membahas tentang asbabun nuzul dari satu ayat, dari kemudian asbabul wurud juga dari satu hadis. Biasanya ada background historis dan itu adalah sirah. Seorang ahli sejarah mengatakan all history is contemporary history. Semua sejarah mengandung nilai-nilai kontemporer. Jadi sejarah itu ada pola recurrent patterns, ada pola yang akan berulang, yang bisa terjadi di masa Rasulullah, tapi juga bisa terjadi di masa kita, dan kita mencoba mencontoh bagaimana cara Rasulullah SAW dan para sahabat menyikapi satu peristiwa, maka kita berusaha untuk mencoba juga menyikapi satu peristiwa dengan cara yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Dalam salah satu hadis Rasulullah juga bersabda, la yadagul mu'min fi juhrin wahidin maratain. Mukmin gak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Itulah salah satu guna kita belajar sirah. Nah, kali ini adalah sirah tematik, kita belajar dari kisah perang Badar. Dan salah satu hal yang kita ingin bahas adalah tentang fitnah harta, godaan harta. Tentu kita membahasnya dengan perasaan khidmat gitu ya, bahwa kalaupun ada katakanlah perselisihan, perbedaan paham atau pendapat terkait dengan pembagian ghanimah dan berbagai hal lain, kita harus memahaminya secara utuh, bahwa kaum muhajirin ya Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya yang hijrah ke Yasrib yang kemudian menjadi Madinah, itu meninggalkan seluruh hartanya, memang dirampas di jalanan atau dia tidak boleh membawa sama sekali. Contohnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi atau Abu Yahya, ketika dihadang dan dia membawa banyak harta, ya Suhaib, tinggalkan seluruh hartamu yang kamu peroleh di Mekah, karena beliau berasal dari Romawi. Ya, kamu boleh meninggalkan Mekah, tapi jangan bawa semua harta yang kamu peroleh di Mekah. Akhirnya beliau berjalan tanpa membawa apapun dan sampai di Yasrib atau Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan, beruntunglah Abu Yahya, ya Suhaib bin Sinan, dengan perniagaannya. Ini yang digambarkan dalam Quran surat At-Taubah yang ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dengan balasan syurga. Atau misalnya di surat As-Saff ya ayat 10-11, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, maukah kamu kutunjukkan tijarah, perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu, itu lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi itu salah satu contoh bagaimana Abu Yahya atau Suhaib bin Sinan berniaga dengan Allah, meninggalkan seluruh hartanya. Sehingga ketika terjadi perang Badar, ya, dan kemudian ada ghanimah, mereka yang saat itu tinggal di Yasrib begitu datang ada yang kena penyakit dan kekurangan harta, mereka
tinggal di tempat-tempat ya kasihannya orang-orang Ansor, boleh tinggal di tempatku, atau mendapatkan uang belas kasihan. Tiba-tiba mereka ada peluang, loh ini hak kami, mereka dulu merampasnya dari kami dan sekarang kami berhak untuk mendapatkannya lagi. Tapi kemudian terjadi persoalan, siapa yang mendapat bagian lebih besar? Apakah mereka yang terus mengejar Musyrikin Quraisy ketika mereka sudah kalah dalam perang Badar, dikejar terus ya, sehingga mereka lari tunggang langgang dan meninggalkan seluruh hartanya, atau di bagian sahabat yang di bagian tengah yang memunguti harta itu ya, sambil dijaga di bagian tengah, mereka menjaga dengan panah takut ada musuh yang kembali, atau mereka yang di belakang menjaga Rasulullah agar Rasulullah tidak terluka, agar Rasulullah tidak terbunuh. Nah, terjadi perbedaan pandangan seperti itu. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa para sahabat ya, as-sabiquna awalun, orang-orang soleh yang dididik langsung oleh Rasulullah, juga bisa mengalami hal seperti itu, godaan dari harta, fitnah harta. Walaupun alasannya bisa kita mengerti, mereka sudah dimiskinkan oleh musyrikin Quraisy dan mereka merasa mereka perlu mengambil kembali harta yang dulu dirampas, seperti itu. Tapi kemudian terjadi perbedaan pendapat, perbedaan paham tentang siapa yang memperoleh lebih banyak dan berapa bagiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal yang asbabun nuzulnya adalah kisah perang Badar, memulainya dengan ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasul in kuntum mu'minin. Ayat 1 dan nanti 2, ayat 3 dan ayat 4 adalah merupakan solusi. Jadi solusinya itu Allah Subhanahu wa taala tempatkan di depan setelah kisah perang Badar ini. Dan nanti mulai ayat 5, 6, 7 adalah flashback ya, bahwa sebelumnya mereka mengalami kesulitan, ketakutan dengan peristiwa perang Badar ini ya. Tapi kemudian ketika menang dan memperoleh ghanimah, mereka mulai berselisih paham. Nah, di ayat pertamanya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang harta rampasan perang itu. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Ya, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Perbaikilah hubungan di antara kalian. Bertakwalah kepada Allah, ya. Kemudian dikatakan tadi ya, wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasul, taatilah Allah dan Rasul. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya diingatkan, kalian kan orang-orang beriman. Karena kalian beriman, maka kalian akan bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan di antara sesama mukmin dan kemudian taat kepada Allah dan Rasul, termasuk dalam pembagian harta rampasan perang. Masya Allah, di awal sudah ditegaskan bahwa ya, semua milik Allah dan Rasul. Kembalikan dulu kepada Allah dan Rasul, lalu ikuti pembagiannya menurut ketentuan dari Allah dan Rasul. Dan ada kalimat penting di situ adalah wa aslihu dzata bainikum. Islah itu, perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan sampai godaan harta karena kemiskinan lalu ada peluang mendapatkan harta yang besar membuat terjadi perselisihan dan putusnya hubungan persaudaraan, pertemanan dan persahabatan. Masya Allah. Kemudian dilanjutkan di ayat keduanya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman adalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah-tambahlah iman mereka. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Ya, Masya Allah. Jadi kalau disebut nama Allah, tadi bergetar. Kemudian dibacakan ayat Allah, mereka bertambah imannya. Dan kepada Allah, mereka berserah diri. Ya, bertawakal. Di ayat ketiganya ditambahkan lagi rinciannya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi ya diingatkan, mereka yang beriman adalah mereka yang mendirikan sholat lalu menginfakkan sebagian hartanya,
Mereka itulah orang-orang yang benar-benar keimanannya. Bagi mereka ampunan Allah dan rizki yang mulia dari sisi Allah. Masya Allah, 4 ayat pertama dari surat Al-Anfal adalah sebuah solusi atas peristiwa yang terjadi pada perang Badar. Ketika terjadi perselisihan, siapa yang berhak mendapatkan ghanimah lebih besar dari golongan-golongan tadi? Apakah yang menjaga Nabi? Apakah yang menjaga mereka yang memunguti harta dengan panahnya? Atau mereka yang mengejar musuh terus dan memunguti harta tersebut? Masya Allah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai ayat kelima melakukan flashback dan mengingatkan mereka. Kalau mungkin bahasa sederhananya, Allah mengungkit-ungkit lagi. Kenapa kalian rebutan? Padahal kalian tadinya takut dan tidak berniat sama sekali untuk perang. Jadi tidak ada yang merencanakan, bahkan juga Rasulullah SAW tidak berniat sama sekali untuk terjadinya perang Badar. Jadi awalnya ada berita bahwa ada 1.000 onta yang penuh dengan barang dagangan yang bernilai tinggi, ya, beremas permata, dan kemudian Rasulullah mengajak, ayo kita melakukan ekspedisi, kita menghadang dan mengambil kembali milik kita yang sudah dirampas oleh mereka. Jadi Rasul tidak memaksa, siapapun yang mau ikut silakan ikut. Jadi akan menghadang, ya, kafilah dagang Abu Sufyan yang tadi 1.000 ekor onta dengan berbagai barang dagangan yang mahal-mahal itu. Ya, Rasulullah tidak memaksa siapa saja yang mau ikut dan akan mengambil kembali milik mereka yang dulu dirampas oleh musyrikin Quraisy. Nah, kemudian tetapi ternyata berita Rasulullah dan para sahabat, ya, cukup banyak juga, ratusan yang ikut menghadang ini sampai ke telinga Abu Sufyan. Abu Sufyan segera mengirim utusan meminta bantuan kepada Abu Jahal yang ada dan seluruh pasukan yang ada di Mekah. Ya, berita itu sampai dan mereka kemudian datang dengan pasukan yang besar, lebih kurang 1.000 orang dengan berkuda, dengan persenjataan yang lengkap seperti itu. Tapi Rasulullah belum tahu gitu bahwa bala bantuan akan datang untuk menghadang Rasulullah. Jadi Rasulullah kemudian di tengah perjalanan setelah tahu pun, ya, ternyata mereka mengirimkan bantuan, Rasulullah mengatakan, sudah kita jalan terus gitu. Ekspedisi ini harus terus berjalan. Dan kemudian tak terhindarkanlah akhirnya terjadi perang berdarah. Yang tadinya sekedar mereka akan menghadang kafilah dagang dan mengambil kembali harta yang dulu dirampas, ternyata mereka harus melalui jalan yang sangat berat dulu, perang Badar, perang berdarah-darah, perang yang pertama, ya, terjadi. Padahal itu baru lebih kurang 2 tahun mereka hijrah ke Yasrib yang menjadi Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat kelima Allah berfirman, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Jadi sebagaimana, ya, mereka diminta Rasulullah untuk kemudian keluar dari rumah-rumah, sebenarnya di antara mereka banyak yang tidak suka gitu. Buat apa gitu? Apalagi kalau kemudian tahu ternyata harus berhadapan dengan pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham, ya. Jadi dikatakan yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun, ya. Mereka mendebat Muhammad bahwa ternyata kalau memang ini perang, ya tidak usah terus berlangsung. Kalau kita tadi hanya ingin ekspedisi menghadang kafilah dagang, tapi kalau ini peperangan, mereka merasa mereka seperti dihalau, menghampiri kematian, sementara mereka melihat kematian itu mendekat. Jadi dikatakan bahwa mereka sebenarnya memilih di antara 2 pasukan, apakah kafilah dagang Abu Sufyan ataukah pasukan bersenjata Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Ya, mereka memilih menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, ya. Dan mereka tidak berpikir akan berperang dengan 1.000 pasukannya Abu Jahal seperti itu, ya. Tetapi ternyata Allah membenturkan mereka dengan pasukan bersenjata Abu Jahal. Karena Allah ingin membenturkan al-haq wal batil. Lihaqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Allah hendak benturkan yang hak dan yang batil walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyukainya, ya. Jadi membencinya hal seperti itu. Mereka tidak suka perbenturan itu. Masya Allah. Jadi Allah yang memang
menakdirkan terjadinya perang Badar, sesuatu yang tidak direncanakan oleh Rasulullah, apalagi para sahabat. Dan Masya Allah, Allah membantu mereka pada saat kemudian Rasulullah Bismillah ya terus berangkat, karena itu memang satu hal yang harus terjadi, takdir yang terjadi. Maka mulai ayat 9-nya ya, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Ayat 9 dan 10. Ternyata kemudian Allah juga memberikan rasa mengantuk. Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Idh yuhi rabbuka ilal malaika anni ma'akum fasabitu ladina amanu sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Bahkan di ayat 17-nya, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasan innallaha sami'un alim. Di ayat 9 tadi diingatkan, dan ingatlah ketika kamu beristighosah, berdoa sampai sorbannya jatuh-jatuh, sampai Abu Bakar, Allah pasti mengabulkanmu, karena melihat Rasulullah bahwa kalau engkau tidak menolong kami, bahwa punahlah agama ini, tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Sampai seperti itu istighosah Rasulullah. Maka Allah menolong dengan turunnya 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Sehingga banyak mengatakan bahwa orang-orang non-muslim, orang musyrikin Quraisy melihat bahwa ada pasukan bersorban putih, berkuda putih dan gagah berani. Itu malaikat yang datang berturut-turut ya. Masya Allah. Dan kemudian itu Allah memberikan kabar gembira untuk orang beriman bahwa malaikat ikut membantu. Dan kemudian Masya Allah, Allah memberikan rasa mengantuk kepada orang-orang beriman sehingga mereka bisa tidur tenang malam itu dulu sebelum kemudian berperang. Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu. Ya, jadi bahwa Allah memberikan rasa tenang, ya Allah memberikan sakinah kepada mereka. Dan kemudian Allah berfirman juga kepada para malaikat, ya ani ma'akum, aku bersamamu gitu. Kepada Allah berfirman pada malaikat, masukkan ketenangan ke dalam diri orang beriman, lalu masukkan ketakutan pada diri orang-orang kafir. Bahkan kemudian Allah memerintahkan langsung pada malaikat apa? Potonglah ujung-ujung jari tangan mereka dan penggalah leher-leher orang-orang kafir itu. Dan di ayat 17 tadi, bukan mereka yang membunuh, ya, bukan orang beriman yang membunuh orang-orang kafir, Allah yang membunuh. Bukan mereka yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Artinya bahwa Allah membantu. Sampai kata ada yang baru sahabat mau melempar tombaknya, tapi kok musuhnya sudah terjengkang. Nah, sampai ayat itu saja yang kita bahas. Untuk intinya Allah mengungkit dari ayat 5 ya sampai ayat tadi 12 atau 13, dilanjutkan ayat 17. Bagaimana kaum muslimin waktu itu begitu ketakutan, tidak berniat perang. Allah membantu dengan para malaikat, Allah menolong mereka, ya. Tapi kemudian ketika kemenangan diperoleh biidznillah, dengan izin Allah, dengan nasr minallah, tapi terjadi konflik karena godaan harta, fitnah harta, ya. Siapa yang bagian lebih banyak? Nah, kemudian tapi Masya Allah, karena mereka orang-orang beriman, maka solusinya diberikan langsung di ayat 1-4. Kalau kalian beriman, kalian akan memperbaiki hubungan. Kalian akan bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan di antara kalian. Kalian akan taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalian akan bergetar jika disebut nama Allah. Akan bertambah iman kalian ketika disebut ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian kalian orang yang mendirikan sholat, berinfak, dan Allah akan berikan ampunan dan rizki yang mulia, yang baik. Seperti itu saja Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan kajian tematik ini kita ambil relevansinya dengan kekinian, bahwa apalagi kita yang penuh dengan kesalahan, dengan keterbatasan, dengan iman yang jauh dibandingkan para sahabat, berarti godaan harta, fitnah harta itu. Kita berdoa, Allahumma ja'al dunya fi aidina wa la taj'al dunya fi qulubina. Ya Allah, ikatkan harta pada tanganku saja dan tidak pada hatiku. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dan mengambil pelajaran dari sirah.
Ya, sekian kajian sirah tematik kita tentang fitnah harta. Kita ambil dari buku ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.